Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dan rekan saya Kasih. Iya. Baiklah, yang saya hormati Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Ani Ari Astuti dan Ibu Siti Yusrida sebagai pengajar praktik saya. Nah, di sini kami nanti akan melakukan kegiatan supervisi akademik, ya coaching supervisi akademik. Ya, tahapan yang pertama yaitu kegiatan praobservasi. Cici, Selamat pagi Tante. kira-kira mengganggu nggak ini jadwal Ibu pagi hari ini, Bu? Kebetulan ini sedang ada bidang studi Mas Uja. Jadi hari ini saya bisa langsung wawancara dengan Tante. Oke, jadi Bu, sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin, bahwasanya nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu tentang kegiatan coaching supervisi akademik. Jadi tujuan coaching supervisi akademik ini, Bu, adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu, terutama kompetensi Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ya, nantinya di sini saya akan ingin tahu lah apa saja yang akan Ibu persiapkan, persiapan Ibu untuk kegiatan observasi kita besok. Dan di sini Bu nggak usah canggung, Bu, ya, kita santai aja. Nah, jadi sekalian mau saya tanyakan Ibu, apalah harapan Ibu dari pertemuan kita pagi hari ini, Bu? Terima kasih Pak sebelumnya sudah mengajak saya untuk berdiskusi ya sedikit dalam pembelajaran, terutama ya dari kegiatan sebenarnya dalam kegiatan Pak Anto yang jalani ini tentang guru penggerak ya. Iya, Bu. Itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi guru kami, terutama guru yang apa ya yang zaman tua itu lah ya. Jadi sedikitnya bisa menginspirasi bagi kami tentang itu, terutama pembelajaran, karena kan dengan pembelajaran yang sekarang itu sangat apa ya, sangat membuat semangat kepada anak-anak dan pembelajaran ini. Jadi dengan ada kegiatan seperti ini bagi saya sangat bermanfaat sekali, sangat menginspirasi sekali, baik itu dalam nanti saya cara belajar atau cara mengajar saya lebih ada kemajuan insya Allah. Oke, baik, Bu. Jadi sangat luar biasa ya. Intinya itu adalah kita dapat sharing dan berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, jadi Bu, kira-kira ini apalah materi yang akan Ibu sampaikan besok ketika kita observasi, Bu? Rencana saya nanti pas kebetulan dengan sesuai pelajaran saya, sepertinya untuk besok saya ambil pelajaran matematika. Ya, untuk pembahasan materi ini sedang membahas tentang keliling. Antaranya yaitu luas dan keliling lingkaran. Oke, tentang luas dan keliling lingkaran, Bu, ya. Fokusnya ke kelilingnya atau keliling dulu, Bu, ya? Oke, tentang keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran ini, jadi kira-kira, Bu, untuk Ibu kan pasti sudah menyusunnya tujuan pembelajarannya kan, Bu? Nah, jadi kira-kira tujuan pembelajarannya ini apa lah, Bu, bisa? Jadi dari tujuan pembelajaran matematika yang saya sampaikan besok ini, mudah-mudahan saya mengharapkan dari anak dapat dan mengetahui bagaimana cara mencari keliling lingkaran dan mengetahui bagaimana setelah kita kasih soal, mereka bisa mengerjakannya tentang keliling lingkaran itu dengan baik dan benar. Oke, baik sekali, Bu, ya. Jadi nanti anak itu dapat menyelesaikan ataupun memecahkan masalah seputar keliling lingkaran, Bu, ya. Nah, tentunya kan Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pasti kan sudah merencanakan atau menyiapkan beberapa persiapan pembelajaran, Bu, ya. Kira-kira apa saja lah yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan pembelajaran esok, Bu, sampai saat ini? Seperti biasa lah, untuk pembelajaran kita sudah disiapkan pertama rangka pembelajaran, yang antaranya itu ya ada RPP, kemudian media pembelajarannya, LKPD, dan beberapa evaluasi yang akan disampaikan kepada siswa-siswa. Wah, sudah lengkap, Bu, ya. Ada RPP-nya, ada media pembelajarannya, ada LKPD-nya, ada lembar evaluasinya. Saya rasa sudah bagus. Oke. Jadi Bu Cici, kira-kira
ada nggak kesulitan-kesulitan yang akan Ibu hadapi nantinya ketika melakukan pembelajaran Bu Cici? Untuk kesulitan itu selalu ada, pasti ada ya, apalagi pada anak-anak kan ini kemampuan mereka berbeda-beda ya. Ada yang mudah memahami, ada yang sedang, ada juga yang lambat. Nah disitulah untuk yang lambat ini kita mesti memberikan waktu yang agak panjang untuk membimbing mereka, terutama di dalam pemecahan masalah tentang keliling lingkaran. Oke Bu, jadi yang Ibu sampaikan itu sudah sangat bagus, yang pastinya sudah berhubungan dengan kesiapan belajar siswa. Oke, jadi Bu, terkait kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Cici sudah menyiapkan beberapa strategi atau mode pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Bisa Ibu sedikit bercerita bagaimana metode yang akan Ibu lakukan, Bu? Seperti sesuai dengan rencana kita ya, untuk pembelajaran materi tentang keliling lingkaran ini ya pasti sudah kita siapkan. Nanti untuk lebih mempermudah dan untuk lebih memahami siswa ini, saya akan mengambil benda-benda yang langsung ya, jadi mereka bisa mudah langsung menghitung dan langsung mengerjakannya. Contohnya benda-benda yang ada di sekitar mereka, atau kemudian atau saya tugaskan nanti mereka entah membawa contoh piring atau mangkok ya, atau tutup gelas. Jadi dari situ langsung mereka menghitung sendiri. Jadi alat-alat itu saya sediakan juga, anak suruh bawa benang. Jadi kan Diukur dulu ya. nanti dalam soal-soal itu pasti mereka pun mempunyai variasi hasil dan variasi soal sesuai dengan benda konkret yang mereka ukur. Jadi selain benda-benda atau media-media yang digunakan, ada lagi kira-kira Bu? Untuk sementara untuk yang ini ya, untuk yang lebih untuk lembar kerjanya itu nanti saya sesuaikan dengan anak yang lebih yang sudah mudah menerimanya. Saya akan beri soal yang agak-agak menantang untuk mereka ya. Untuk yang agak-agak sedang aja kita pasti memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan. Jadi yang pertama pasti mereka akan pemahaman. Wah, bagus sekali ya Bu Cici ya. Jadi Bu Cici ini sudah mempersiapkan alat peraganya yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, nantinya kan Bu Cici pasti juga ikut menghitung ya diameter dari alat media konkret tadi Bu ya. Nah, berarti Ibu jika saya lihat sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah melibatkan kebutuhan belajar siswa. Yang tadi ada yang mudah menangkap, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Jadi Ibu nanti juga memberikan LKPD yang berbeda-beda Bu ya. Yang sedang dan yang sulit dan yang mudah itu pasti berbeda Bu Cici ya. Oke. Nah, jadi kan Bu Cici dalam menghitung diameter ini, ya kan Bu Cici, tentunya kan anak ini mengalami kesulitan Bu Cici ya. Bisa mungkin dia rollnya nggak dari nol, ataupun mungkin dia dari pinggir, ya kan Bu. Kan itu pasti mempengaruhi diameter ya Bu Cici ya kan. Nah, jadi kira-kira bagaimana lah cara Bu Cici untuk membantu anak-anak itu dalam mengukur diameternya Bu Cici? Untuk pertama cara mengukur itu pasti kita sediakan dulu, anak sudah menyiapkan dulu alat meteran, alat ukur itu roll ya, yang roll pasti sudah jelas apa namanya ukurannya. Kadang kan apa ini anak ini kadang roll pun ada yang bermacam-macam, udah ada yang ompong, nggak ada angka-angka dua. Jadi yang jelas untuk alat meterannya siapkan garisan atau penggaris yang bagus yang masih nampak ukurannya dan jelas. Untuk cara mengukurnya itu harus dipastikan secara pas. Jadi nanti hasilnya pun tidak akan berbeda dari pengukuran tersebut. Jadi pasti dari roll, dari cara mengukur yang letaknya pun ya kan. Pun kita beri contoh, nanti kita bimbing juga. Ini anak-anak untuk mengukurnya yang bagus seperti ini, jadi harus pas ukurannya dan harus pas juga dengan apa alat ukur dengan yang diukur harus pas betul-betul. Jadi harus letaknya di tengah lah Bu. Tengah Bu. Oke, sudah bagus sekali ya Bu Cici ya. Jadi Bu Cici tadi sudah saya pantau juga, Bu Cici sudah menyelesaikan ini ya beberapa media dan perangkat ajarnya. Nah, saya lihat pun masih ada yang kurang, beberapa yang kurang juga Bu Cici ya. Nah, kira-kira apa saja yang bagian yang kurang itu Bu Cici? Kekurangan pasti saja banyak ya Pak ya, apalagi kita namanya pembelajaran langsung secara langsung pada anak-anak, kita pasti harus menyelesaikan antara
pembelajaran kita dengan medianya, dengan cara menyampaikan juga, dan yang pastinya sesuai atau tidak dengan hasil yang kita harapkan. Itu yang pertama yang akan pasti yang akan saya perbaiki itu, Pak. Oke, kira-kira Bu, kapan lah Ibu mulai memperbaiki atau melengkapi ya beberapa perangkat yang kurang itu, Bu? Selalu Pak, nanti setelah ini saya perbaiki lah. Dimana yang belum sesuai atau masih ada yang kurang, nanti saya tambahkan. Yang kurang lengkap saya lengkapi gitu aja. Insya Allah besok. Baik Bu Cici, Bu Cici insya Allah besok ya nanti langsung Bu siapkan lanjutkan Bu ya perbaikannya. Oke, jadi untuk kira-kira Ibu membutuhkan nggak siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan perangkat dan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok, Bu? Pastilah kita butuh ahli juga ya kan. Kebetulan Pak Anto kan termasuk juga ahli dalam matematika. Dan setidaknya saya sebelumnya pasti minta informasi dulu ke Pak Anto atau minta bantuan, nanti minta diajari atau minta perbaikannya bagaimana caranya yang baik. Setelah melaksanakan ini di sini yang kurang, baru minta perbaikan. Saya nanti minta tolong Pak Anto juga ya. Oke Bu, insya Allah Bu, besok saya akan bantu juga Ibu di kelas, dan mungkin saya juga akan bantu. Kebetulan juga ada piring-piring atau botol saya bisa membantu membawanya Bu ya. Nah tadi Bu Cici juga sudah menerangkan ya bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan besok, media yang akan Ibu persiapkan, perangkat ajarnya. Nah itu sudah sangat bagus Bu ya kan. Nah kira-kira Bu, pastinya kita kan memiliki nih artinya kompetensi yang akan kita capai. Pasti kita ingin punya target nih, kompetensi apa sih yang akan kita capai. Nah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu capai ketika melakukan pembelajaran esok, Bu? Itu pasti saja dalam kemampuan ini, dalam pembelajaran atau dalam pun kegiatan apa saja, pasti diri ini pengen mengembangkan kemampuan diri yang lebih baik lagi. Dan nanti misalnya di dalam pembelajaran tersebut, apalagi ini kan anak-anak menggunakan media yang langsung. Nah, nanti dari pengembangan tersebut biasanya anak-anak akan lebih mudah memahami. Jadi dari pembelajaran langsung itu ya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Dan juga dalam pembelajaran ini, karena kan tadi dibilang bahwa anak-anak ini tidak semuanya dapat menerima pelajaran dengan baik, dengan cepat. Itulah nanti saya harus bisa menjaga emosional saya ya, atau yang terutama saya harus bisa mengembangkan sosial saya dan emosional saya di situ, Pak. Wah bagus sekali ya Bu ya, saya tangkap ya. Jadi dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi bisa saya simpulkan bahwasannya Ibu itu akan mengembangkan kompetensi mengajarnya. Kalau kita tinjau sebagai seorang guru itu Bu, maka kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu adalah kompetensi profesional dan profesional pedagogi. Lalu yang kedua itu Ibu mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial. Nah memang sih terkadang kita sebagai seorang guru juga sering emosi Bu ya dalam mengajar anak-anak itu Bu ya. Nah terkait kompetensi yang akan Ibu capai ya tentunya Ibu kan punya strategi Bu ya. Nah kira-kira bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi yang akan Ibu capai tadi Bu? Untuk itu rencana saya ke depannya ya, dari perencanaan pembelajaran ini agar lebih sesuai lagi. Pertama saya mungkin akan mengecek ulang di mana kekurangan saya, dari mulai perangkat pembelajaran, kemudian medianya, kemudian juga LKPD dan evaluasinya. Itu akan kita apalagi lebih kembangkan lagi apa mana yang kira-kira masih kurang, kita akan ditingkatkan lagi. Dan kemudian juga kalau misalnya ada yang belum lengkap, pasti kita akan lebih lengkapi lagi supaya lebih maksimal Pak, antara perangkat pembelajaran dengan pengerjaannya dengan hasil yang anak-anak terima itu, Pak. Jadi untuk kompetensi kepribadian sosialnya bagaimana cara Ibu untuk mencapai itu Bu? Untuk mencapai dengan dari kepribadian sosial itu, saya pasti akan memberikan beberapa contoh kepada anak nanti, memberikan media-media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih konkret, agar anak-anak ini lebih semangat dalam pembelajaran. Karena kan kalau kita memberikan contoh-contoh yang lebih mudah dipahami, pasti mereka akan senang menerima pelajaran tersebut. Dan saya pun sebagai guru ya
anak-anak mendapatkan hasil yang baik, kita pasti akan senang juga. Itu Pak mungkin yang akan saya lakukan nanti setelah pembelajaran. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi memang betul itu Bu. Jadi semakin banyak kita persiapkan media pembelajaran itu, anak itu jadi senang, kita pun jadi senang Bu Cici ya. Oke, jadi mungkin Bu Cici ini sajalah percakapan kita di kegiatan pra-observasi. Nanti akan kita lanjut lagi di kegiatan observasi. Mungkin saya akan masuk ke kelas Ibu dan saya akan meninjau langsung kegiatan pembelajaran di kelas. Kita berharap bersama-sama semoga pembelajaran esok akan digunakan berjalan dengan lancar dan Bu Cici bisa bertambah ilmunya, dapat tercapai kemampuan kompetensinya yang ingin dicapai gitu Bu ya. Oke. Juga Pak Anto, mudah-mudahan nanti bisa apa namanya ya, dari ilmu yang Pak Anto dapatkan dari program CGP ini kan bisa mengimbaskan kepada kami yang apa ya, yang masih dibilang kurang ilmunya, tetap kurang ya, karena kan sekarang sudah berbeda zaman. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Anto dan nanti mohon juga bimbingan dan pengarahan. Demikianlah kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Siti Suga sebagai saya sudah hadir pada pagi hari ini. Baik Bu Cici, tadi saya sudah melihat langsung ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu pada tahap observasi. Nah, jadi di sini Bu Cici yang kalau kita melakukan coaching itu setelah observasi pasti ada namanya bincang-bincang ya, yang namanya pasca observasi untuk membicarakan tentang kompetensi apa yang akan kita gali ke depannya dan lanjutnya dan refleksi. Bagaimana perasaan Bu Cici ketika melakukan observasi tadi Bu? Setelah saya lakukan beberapa kegiatan ini, mulai dari menyediakan atau mempersiapkan media pembelajaran atau materi untuk pelaksanaan pelajaran saya sangat senang ya, terutama dari penyampaian mungkin saya bisa mengetahui di mana kira-kira kekurangan saya dalam mengajar. Jadi untuk kedepannya saya bisa memperbaiki dan bisa merubah misalnya media atau model yang kurang bisa saya buat yang baru. Ya, oke, baik Bu Cici. Jadi intinya Ibu sangat senang Bu ya dengan observasi ini yang coaching kita lakukan. Semoga nanti Ibu dapat memperbaikinya untuk lebih baik lagi Bu ya. Ya. Jadi sekarang kira-kira nih Bu Cici, Ibu kan sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan LPP yang dibuat, sudah saya pantau juga tadi. Kira-kira ada nggak kendala yang Ibu temukan ketika Ibu melakukan pembelajaran tadi Bu? Nah, kendala sih pasti ya selalu ada ya pada pembelajaran kita. Yang pertama kita yang hadapi kan ini anak-anak ini kan lain-lain cara menerima mereka pembelajaran itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang perlahan-lahan ya. Nah, untuk di sini dari pengamatan saya yang saya lakukan ini, karena tadi kan biasanya kan kita mengajar tanpa ada apa yang memantau, jadi anak-anak sepertinya merasa itu atau grogi gitu Pak. Jadi mungkin ada hasilnya, ada hasil anak-anak yang kurang maksimal itu Pak. Jadi ya. Jadi karena ada kurang maksimal, karena malu-malu Bu ya, malu-malu. Jadi anak agak sulit untuk disuruh maju ke depan ya Bu ya. Nah, jadi Bu, tapi saya lihat sih seluruh tadi udah bagus anak-anak Bu ya, sangat senang ya dengan Ibu mengajar tadi ya. Mungkin karena Ibu sudah menggunakan media-media yang konkret, mereka selalu bergerak sendiri, jadi beberapa anak yang sangat senang ikut ketika Ibu Cici menerangkan. Nah, jadi terkait untuk anak yang tadi Bu Cici malu-malu ini, kira-kira apalah strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya anak tadi itu lebih baik ke depannya? Seperti
tentunya kalau untuk hal itu ya biasanya yang saya terapkan adalah memberi motivasi, memberi motivasi kepada anak yang satu yang ada agak-agak kurang atau percaya dirinya kurang. Jadi kita kan beri motivasi itu, entah itu berupa ucapan kita atau salah satu memberikan hadiah yang tidak seberapa tadi bisa mereka membuat perasaan mereka senang dan tidak rendah diri itu Pak. Jadi untuk menimbulkan percaya dirinya kita beri motivasi berbentuk ucapan atau berbentuk hadiah. Iya, wah sangat bagus sekali Bu ya. Mungkin dengan motivasi yang diberikan tadi, anak itu kedepannya jadi lebih baik. Jadi proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Sudah bagus yang Ibu lakukan ya tadi ya. Jadi untuk kita ini kan sudah melakukan coaching ya Bu, dari mulai pas pra observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depan itu seperti apa Bu? Dari yang kita lakukan coaching ini Bu? Dari melihat hasil yang kemarin saya lakukan, kemudian setelah ada coaching ini, saya tahu di mana kekurangan atau kelemahan saya dalam menyampaikan materi kepada anak. Yang pertama yang akan saya lebih tingkatkan lagi itu di antara itu menggunakan alat media. Jadi alat media yang bervariasi, anak-anak akan lebih senang, akan lebih semangat dalam pembelajaran, dan juga mungkin akan memberikan motivasi yang lebih tinggi lagi pada anak supaya semangat mereka untuk belajar lebih baik lagi. Itu juga ya, selain memperbaiki dan menambah media pembelajaran dan memotivasi siswa, dari coaching ini saya insya Allah bisa juga mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan dari Pato ini, saya mengimbaskan kepada teman-teman yang lain untuk saling memperbaiki, dan mudah-mudahan ya ada lebih kemajuan lagi dari pembelajaran kita di sini. Wah, mantap sekali ya Bu Cici ya. Saya sangat senang nih Bu Cici nih bisa dengan adanya coaching ini kita saling bertukar pikiran. Jadi Ibu dapat ilmunya bisa Ibu imbaskan kepada teman-teman yang lain. Jadi Bu Cici mungkin ini saja yang kita bincangkan. Semoga harapannya apa yang akan Ibu rencanakan dapat terlaksana di kemudian hari atau segera Ibu terapkan lah Bu ya kan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Cici yang telah meluangkan waktunya untuk setelah saya lakukan coaching supervisi akademik Bu ya. Mudah-mudahan saya pun bisa menambah ilmu lagi dalam pembelajaran ini. Amin. Oke ya, demikian hasil coaching supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya dan petis saya Bu Siti Yusrida. Semoga bermanfaat dan dapat kami terapkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.